Tel Aviv, pusat ekonomi dan politik Israel, kini berubah menjadi lautan manusia. Lebih dari 500.000 warga membanjiri alun-alun Rabin, Rothschild Boulevard, hingga sepanjang jalan menuju Knesset. Mereka menuntut satu hal, Binyamin Netanyahu harus turun dan diadili. Gelombang massa ini meledak hanya beberapa jam setelah laporan pelanggaran gencatan senjata di Gaza. Dalam waktu singkat, situasi di dalam negeri Israel bergeser dari ketegangan militer menjadi krisis politik terbesar dalam sejarah negara itu. Ribuan poster bertuliskan Netanyahu Criminal of War dan Where is he memenuhi udara Tel Aviv, sementara suara teriakan massa menggema tanpa henti. Tak ada lagi tanda-tanda keteraturan. Polisi anti huru-hara dikerahkan dalam jumlah luar biasa. Barikade dipasang di setiap persimpangan utama, namun arus manusia terus mengarah maju. Mereka mencari keberadaan Netanyahu yang dilaporkan menghilang dari publik sejak pelanggaran gencatan senjata diumumkan. Situasi ini bukan sekedar demonstrasi biasa, ini adalah ledakan kemarahan nasional. Warga menuduh Netanyahu telah menipu rakyat dan dunia internasional dengan menandatangani perjanjian gencatan senjata hanya untuk melanggarnya beberapa jam kemudian dengan serangan baru ke Gaza. Aksi itu dinilai tidak hanya mempermalukan Israel di mata dunia, tetapi juga memicu isolasi diplomatik yang kian dalam. Kantor pemerintahan di Yerusalem dilaporkan dalam status siaga tinggi. Sejumlah menteri koalisi dilaporkan meninggalkan kediaman pribadi mereka dan mendapat pengawalan ketat. Media lokal memberitakan bahwa beberapa anggota parlemen mulai mendesak sidang darurat untuk mempertimbangkan langkah pemakzulan terhadap Netanyahu. Tel Aviv kini berubah menjadi simbol penolakan. Dari jendela apartemen hingga atap gedung, bendera-bendera putih bertuliskan Justice for Gaza, Justice for Israel berkibar. Suara sirena bersahutan dan bau gas air mata mulai terasa di udara. Namun rakyat tak mundur. Mereka menyebut Netanyahu sebagai penjahat perang yang telah menodai martabat bangsa sendiri. Di tengah gelombang protes yang kian memanas, muncul laporan bahwa sejumlah veteran militer dan keluarga korban perang bergabung dengan massa. Mereka menuntut penyelidikan terbuka terhadap keputusan Netanyahu yang dianggap melanggar hukum kemanusiaan internasional dan menyebabkan runtuhnya proses perdamaian. Media internasional menyorot tajam situasi ini. CNN, Al Jazeera, dan BBC menayangkan siaran langsung dari pusat kota Tel Aviv, menggambarkan pemandangan kacau namun bersejarah. Rakyat Israel sendiri kini menuntut keadilan atas tindakan pemimpinnya. Hingga malam tiba, belum ada tanda-tanda kehadiran Netanyahu. Gedung-gedung pemerintahan di Tel Aviv dan Yerusalem dijaga tegat, sementara rumor beredar bahwa sang Perdana Menteri tengah berada di lokasi rahasia. Namun bagi rakyat yang turun ke jalan, keberadaannya bukan lagi penting. Yang mereka tuntut kini hanyalah pertanggungjawaban, pengadilan, dan kejatuhan kekuasaan. Israel malam ini berada di ambang titik balik. Sebuah bangsa yang selama ini dikenal solid di bawah kepemimpinan keras Netanyahu, kini menantang pemimpinnya sendiri. Dunia menunggu, apakah ini awal dari revolusi politik di Israel atau awal dari kehancuran rezim yang selama ini bertahan di tengah perang tanpa akhir. Israel kembali menjadi sorotan dunia setelah secara resmi melanggar gencatan senjata yang baru saja disepakati dengan pihak Gaza. Serangan udara besar-besaran dilaporkan terjadi pada dini hari, hanya beberapa jam setelah pengumuman perjanjian damai disiarkan secara global. Ledakan menghantam wilayah utara Gaza, menewaskan puluhan warga sipil, termasuk anak-anak dan tenaga medis. Tayangan dari lapangan memperlihatkan kehancuran parah dan korban yang terus bertambah. Dunia internasional bereaksi cepat, menuding Israel telah mengkhianati kesepakatan yang baru berjalan kurang dari 1 hari. Sumber di dalam militer menyebutkan perintah serangan berasal langsung dari kantor Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Namun tidak lama setelah kabar itu mencuat, Netanyahu tidak lagi muncul di hadapan publik. Tidak ada konferensi pers, tidak ada pernyataan resmi, dan tidak ada klarifikasi dari pihak pemerintah. Situasi ini langsung mengguncang Israel dari dalam. Kantor berita lokal Haaretz dan The Times of Israel melaporkan adanya kekacauan di tubuh kabinet. Beberapa menteri dilaporkan menolak tanggung jawab dan mengaku tidak dilibatkan dalam keputusan pelanggaran gencatan senjata. Sumber di Kementerian Pertahanan bahkan menyebut Netanyahu bertindak sepihak. Komisi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa langsung mengeluarkan kecaman keras, menyebut tindakan Israel sebagai pelanggaran berat terhadap hukum kemanusiaan internasional.
Negara-negara sekutu seperti Prancis, Kanada, dan Norwegia ikut memprotes langkah tersebut melalui jalur diplomatik, menuntut penjelasan terbuka dari Tel Aviv. Sementara itu, di dalam negeri rakyat bereaksi cepat. Ribuan warga Israel turun ke jalan sejak pagi, menggelar aksi di depan gedung pemerintahan dan markas militer. Mereka menuduh Netanyahu telah menyeret negara ke dalam krisis internasional dan mempermalukan Israel di mata dunia. Laporan terbaru menyebutkan lebih dari 500.000 warga kini turun ke jalan di seluruh Israel, sebagian besar di Tel Aviv, menuntut Netanyahu ditangkap dan diadili. Kantor Perdana Menteri kini dijaga ketat oleh pasukan keamanan bersenjata penuh, sementara parlemen tengah menyiapkan sidang darurat membahas opsi pemaksulan. Kekacauan juga meluas ke sektor pemerintahan. Beberapa duta besar Israel di luar negeri dilaporkan menarik diri sementara, dan sejumlah pejabat senior mengajukan pengunduran diri. Dengan Netanyahu yang masih belum muncul ke publik dan tekanan internasional yang terus meningkat, Israel kini berada di tengah badai politik terbesar dalam sejarah modernnya. Dunia menunggu langkah berikutnya. Apakah pemerintahan Netanyahu akan jatuh atau justru bertahan di bawah tekanan rakyat dan dunia yang menuntut keadilan? Gelombang kemarahan terhadap Israel kini meluas ke tingkat global. Setelah pelanggaran gencatan senjata yang menewaskan puluhan warga sipil di Gaza, berbagai negara dan lembaga internasional mengeluarkan pernyataan tegas yang menuntut penyelidikan atas peran langsung Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Dewan Keamanan PBB menggelar rapat darurat di New York. Dalam sidang tertutup yang berlangsung hingga dini hari, mayoritas anggota menuntut Israel bertanggung jawab atas pelanggaran kesepakatan damai. Beberapa negara anggota tetap seperti Prancis, Tiongkok, dan Rusia secara terbuka menyebut tindakan Netanyahu sebagai pelanggaran berat hukum kemanusiaan internasional dan menyerukan penyelidikan oleh Mahkamah Pidana Internasional atau ICC. Kantor pusat ICC di Den Haag mengkonfirmasi telah menerima laporan resmi dari berbagai organisasi HAM internasional. Laporan itu berisi bukti awal yang menuding adanya perintah langsung dari Netanyahu untuk melanjutkan serangan udara meskipun gencatan senjata sudah berlaku. Jika terbukti, Netanyahu bisa menghadapi dakwaan resmi atas kejahatan perang dan pelanggaran terhadap Konvensi Jenewa. Reaksi keras juga datang dari Uni Eropa. Parlemen Eropa mengeluarkan resolusi mendesak Israel menghormati hukum internasional dan mengizinkan tim investigasi independen masuk ke Gaza. Menteri Luar Negeri Prancis menyebut tindakan Israel tidak dapat diterima dan tidak dapat dibenarkan dalam situasi apapun. Negara-negara di Timur Tengah pun bereaksi. Turki memutuskan menangguhkan semua kerjasama diplomatik dengan Israel. Qatar dan Mesir yang sebelumnya menjadi mediator gencatan senjata menyebut tindakan Netanyahu sebagai pengkhianatan terhadap proses perdamaian. Di Indonesia, pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri menyatakan dukungan terhadap langkah internasional untuk menuntut pertanggungjawaban Israel di pengadilan internasional. Di dalam negeri Israel sendiri, tekanan semakin berat. Media nasional menyiarkan liputan langsung tentang protes besar yang kini menjalar ke seluruh kota besar. Di Tel Aviv, Haifa hingga Yerusalem, massa menuntut agar Netanyahu ditangkap dan diadili di hadapan rakyat. Spanduk bertuliskan Justice for Gaza, Justice for Israel menghiasi setiap jalan utama. Sementara kelompok veteran militer dan keluarga korban perang mulai bergabung dalam demonstrasi. Beberapa mantan pejabat tinggi Israel ikut bersuara. Mantan Kepala Intelijen Mossad menyebut tindakan Netanyahu sebagai kesalahan strategis terbesar sepanjang karirnya. Mantan Jaksa Agung Israel bahkan menyatakan bahwa sang Perdana Menteri bisa dijerat hukum nasional karena melanggar keputusan kabinet dan menyalahi wewenang konstitusional. Sementara itu, aparat keamanan dalam negeri Israel dikabarkan mulai kehilangan kendali. Polisi dan tentara kewalahan menghadapi jumlah massa yang terus bertambah, sementara laporan menunjukkan sejumlah unit keamanan bahkan menolak perintah untuk membubarkan demonstrasi dengan alasan tidak ingin melawan rakyat sendiri. Netanyahu hingga kini masih belum terlihat di depan publik. Beberapa laporan dari media internasional menyebut ia bersembunyi di lokasi rahasia di sekitar Yerusalem dengan pengamanan ketat. Namun tekanan dari dalam dan luar negeri kini telah menempatkannya dalam posisi paling terpojok sepanjang masa kepemimpinannya. Israel memasuki babak paling gelap dalam sejarah politiknya. Setelah berhari-hari demonstrasi tanpa henti dan tekanan internasional yang semakin keras, gelombang massa kini memenuhi seluruh pusat pemerintahan di Tel Aviv dan Yerusalem. Seruan tangkap Netanyahu menggema di seluruh penjuru negeri.
Kepolisian Israel menyatakan jumlah demonstran telah melampaui 500.000 orang di Tel Aviv saja. Sementara ribuan lainnya memblokade jalan utama menuju Knesset dan kantor Perdana Menteri. Situasi di lapangan disebut tidak terkendali. Aparat keamanan kewalahan menghadapi arus massa yang terus berdatangan dari berbagai kota. Netanyahu hingga kini belum menampakkan diri. Sumber dari intelijen dalam negeri menyebutkan bahwa ia bersembunyi di lokasi yang tidak diungkapkan di bawah pengamanan ketat pasukan khusus. Namun rumor cepat menyebar. Sebagian media internasional bahkan melaporkan bahwa Netanyahu tengah bersiap meninggalkan Israel secara diam-diam. Parlemen Israel bergerak cepat. Dalam sidang darurat yang digelar tengah malam, mayoritas anggota Knesset menyetujui pembentukan komisi penyelidikan khusus terhadap dugaan pelanggaran hukum dan penyalahgunaan wewenang oleh Netanyahu. Ketua parlemen menyebut tindakan Perdana Menteri sebagai pengkhianatan terhadap kepercayaan publik dan kehormatan negara. Beberapa jam kemudian, Jaksa Agung Israel resmi mengeluarkan surat perintah penyelidikan terhadap Benyamin Netanyahu atas dugaan pelanggaran hukum perang, penyalahgunaan kekuasaan, dan tindakan yang menyalahi keputusan kabinet. Langkah itu menjadi sinyal jelas bahwa kekuasaan Netanyahu kini berada di ujung tanduk. Sementara itu, di jalanan, amarah rakyat semakin meluap. Ribuan tentara cadangan, veteran perang, mahasiswa, dan keluarga korban konflik bergabung dalam satu suara, menuntut penangkapan langsung terhadap Netanyahu. Beberapa unit polisi yang sebelumnya menjaga barikade kini bergabung dengan massa, menolak membubarkan rakyat yang mereka anggap sedang menuntut keadilan. Media internasional menyiarkan gambar dramatis dari udara. Tel Aviv tampak seperti lautan manusia. Lampu-lampu jalan padam, tetapi api obor dari ribuan demonstran menyala terang di malam gelap. Spanduk besar bertuliskan "Justice will win" terbentang di depan gedung parlemen. Di Yerusalem pun situasi memanas. Kantor Perdana Menteri dikepung dari segala arah. Pintu masuk ditutup dan pasukan keamanan dalam jumlah besar disiagakan untuk mencegah bentrokan. Namun tekanan semakin kuat. Warga menyerukan pengunduran diri, sementara anggota partai koalisi mulai mengumumkan pemutusan dukungan politik terhadap Netanyahu satu persatu. Beberapa menteri senior menyatakan mundur dari jabatan. Salah satu di antaranya menyebut secara terbuka, pemerintahan ini telah kehilangan legitimasi moral dan politik. Dalam hitungan jam, kabinet Netanyahu praktis lumpuh. Tidak ada komunikasi resmi, tidak ada perintah baru, dan tidak ada koordinasi pemerintahan. Situasi diplomatik Israel pun memburuk. Kedutaan besar di beberapa negara barat ditutup sementara karena gelombang protes internasional. Mahkamah Pidana Internasional di Den Haag menyatakan telah membuka penyelidikan awal terhadap dugaan kejahatan perang yang melibatkan perintah langsung dari Netanyahu.